Malam itu seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan bagi Sultan Malik, seorang konglomerat minyak dari Timur Tengah. Namun, rahasia besar yang selama ini tersembunyi dalam diri sang istri, seorang TKW sederhana bernama Laila, terbongkar di malam pertama mereka. Bukan kemewahan yang membuat Laila istimewa, tapi masa lalunya yang menguras air mata justru membuka hati Sultan lebih lebar. "Aku nggak pantas jadi permaisuri sepertimu," bisik Laila di malam penuh haru itu. Apa sebenarnya rahasia yang selama ini ia simpan rapat? Saksikan kisah menyentuh ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita inspiratif lainnya yang dijamin bikin hati kamu bergetar. Mari kita mulai ceritanya. Sultan Malik adalah pria yang namanya menggema di seluruh jazirah Arab. Ia bukan hanya kaya raya, tapi juga dikenal sebagai pria yang tak pernah terlihat bersama seorang wanita. Banyak yang menyebutnya sebagai Sultan berhati dingin. Hartanya berlimpah dari kekayaan minyak bumi, jet pribadi, istana mewah dengan ribuan kamar, hingga koleksi mobil antik yang hanya ada satu di dunia. Tapi di balik semua itu, ada satu ruang kosong di hatinya yang tak bisa diisi dengan emas, permata, atau kekuasaan. Ruang itu bernama cinta. Sudah berkali-kali ia dijodohkan oleh keluarganya. Bahkan perempuan bangsawan dari Eropa hingga Asia ditawarkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi tak satu pun yang mampu menggugah hatinya. "Mereka hanya tertarik pada gelarku, bukan jiwaku," katanya suatu malam kepada ajudan terdekatnya, Hamid. Malik menyukai kesederhanaan, sesuatu yang jarang ia temui di dunia penuh glamor yang ia tinggali. Ia merindukan tawa yang jujur, mata yang berbinar karena cinta, bukan karena berlian. Di balik tembok istananya yang tinggi, Sultan Malik menyimpan kerinduan pada kehidupan yang lebih tenang, lebih manusiawi. Ia sering menyelinap keluar istana, menyamar jadi rakyat biasa, hanya untuk merasakan dunia yang nyata. Dunia di mana cinta tidak dijual, dan air mata bukan bagian dari sandiwara. Suatu sore yang panas, Sultan Malik berjalan di pasar tradisional dengan penyamaran biasa, jubah kusam, sandal lusuh, dan kacamata hitam besar. Ia hanya ingin merasakan menjadi manusia biasa, tanpa protokol, tanpa kamera. Saat sedang membeli roti dari pedagang tua, terdengar suara jeritan anak kecil yang kehilangan arah. Anak itu hampir tertabrak motor, jika bukan karena satu sosok yang dengan cepat menarik tubuhnya ke pinggir jalan. Sosok itu adalah seorang wanita, mengenakan seragam sederhana khas pekerja rumah tangga. Wajahnya berkeringat, matanya panik tapi penuh kasih. Malik terpaku, bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena aura tulus yang terpancar dari mata wanita itu. "Kamu nggak apa-apa, nak?" tanyanya lembut sambil merapikan rambut bocah itu. Malik menatap, dan jantungnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena hatinya yang selama ini beku, seolah mencair seketika. "Siapa dia?" tanya Malik pelan pada Hamid. Tapi Hamid juga tidak tahu. Wanita itu menghilang secepat kilat. Malik berdiri lama di sana, seperti orang linglung. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah hari itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia ingin tahu lebih banyak, bukan tentang dunia, tapi tentang satu orang. Hari-hari berikutnya, Sultan Malik memerintahkan tim rahasianya mencari tahu siapa wanita penyelamat itu. Butuh waktu 2 minggu hingga akhirnya identitasnya ditemukan. Namanya Laila, asal Indonesia, bekerja sebagai TKW di sebuah rumah keluarga terpandang. Tak ada yang istimewa secara status, tapi Malik tahu, ada keistimewaan yang tak bisa dijelaskan logika. Ia mulai mengatur cara bertemu dengannya lagi, tentu saja tanpa membuat Laila curiga siapa dia sebenarnya. Pertemuan demi pertemuan terjadi, kadang di toko roti, kadang di taman umum. Laila mengira ia hanya berbincang dengan pria biasa yang baik hati dan sopan. Ia tidak pernah tahu bahwa pria itu adalah sultan yang wajahnya terpampang di majalah ekonomi. Justru itu yang membuat Malik semakin jatuh hati. Laila tidak pernah memandangnya karena status. Ia tertawa apa adanya,
menasihati Malik saat ia curhat tentang bosnya yang keras, tanpa tahu bahwa yang sedang ia nasihati adalah si bos itu sendiri. Setelah 3 bulan, Malik sudah mantap. Ia ingin menikah. Bukan sebagai sultan yang memilih rakyat jelata, tapi sebagai pria yang mencintai wanita dari hatinya. Tapi ia tahu, dunia luar tidak akan semudah itu menerima. Ia pun memutuskan menikahi Laila secara tertutup, hanya disaksikan orang-orang yang benar-benar ia percaya. "Aku tahu ini gila," katanya kepada Hamid, "tapi lebih gila kalau aku kehilangan perempuan seperti dia." Hari pernikahan itu tiba. Tidak ada pesta megah, tidak ada karpet merah. Hanya ruangan kecil di dalam salah satu bangunan belakang istana. Dihiasi bunga melati dan lilin sederhana. Laila mengenakan gamis putih polos, dan Sultan Malik dengan jubah putih bersih. Tangannya gemetar saat menyentuh tangan Laila. "Aku bukan siapa-siapa. Kenapa memilihku?" bisik Laila dengan mata berkaca. Malik hanya tersenyum. "Karena kamu membuatku merasa jadi manusia. Bukan sultan, bukan raja. Hanya seorang pria yang bisa tertawa dan merasa dicintai." Saat ijab kabul diucapkan, suasana ruangan seolah berubah hangat. Hanya beberapa orang saksi yang hadir, tidak lebih dari 10 orang. Hamid bahkan meneteskan air mata. Ia tahu, ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah pilihan hati. Laila masih belum percaya semua ini nyata. Tapi satu hal yang ia tahu, di dada pria itu, ia merasa aman. Tanpa gemerlap dunia, tanpa tepuk tangan, mereka bersatu dalam diam. Tapi cinta sejati memang tak butuh sorak-sorai, cukup 2 hati yang saling memahami. Setelah menikah, Laila tinggal di salah satu sayap istana yang jarang digunakan. Istana itu megah, bahkan untuk berjalan dari kamarnya ke dapur saja perlu naik mobil golf. Tapi entah kenapa, Laila merasa bukan seperti permaisuri. Ia merasa seperti tamu di tempat yang terlalu megah untuknya. Pelayan-pelayan menatapnya dengan tatapan bingung. Bahkan ada yang berbisik-bisik diam-diam. Setiap hari ia belajar banyak hal. Cara duduk yang anggun, cara menyapa tamu penting, hingga belajar bahasa Arab resmi. Tapi di dalam dirinya, masih ada suara kecil yang berkata, "Aku bukan bagian dari dunia ini." Kadang malam-malam ia duduk di balkon, menatap bintang, merindukan suara jangkrik di kampung halamannya. "Apa aku salah menerima ini semua?" pikirnya. Meski Malik selalu ada untuknya, Laila merasa kesepian. Ia rindu memasak sendiri, rindu pergi ke pasar tanpa pengawal, rindu tertawa lepas tanpa takut dinilai. "Aku merasa seperti boneka di etalase," ucapnya suatu malam kepada Malik. Sang Sultan hanya menggenggam tangannya erat, mencoba menyampaikan, "Kamu bukan boneka, kamu jiwaku." Malam itu datang seperti selimut yang menggulung pelan. Bukan dengan cahaya lilin romantis atau alunan musik lembut. Justru sunyi yang menyelimuti kamar megah itu. Laila duduk di tepi ranjang, tangan saling menggenggam di pangkuan, matanya menatap lantai marmer. Sultan Malik masuk, dan sejenak hanya berdiri, memandang wanita yang kini sah menjadi istrinya. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang belum terselesaikan. "Aku harus bilang sesuatu." Suara Laila hampir tak terdengar, namun cukup membuat jantung Malik berdegup kencang. Ia mendekat, duduk di hadapannya. "Apa yang ingin kamu katakan?" Laila menunduk, menahan air mata yang mulai berkumpul di pelupuk. Malam itu, bukan cinta yang mengalir, tapi kejujuran. Malik bisa merasakannya. Malam pertama mereka tidak akan seperti cerita dongeng. Tapi justru inilah momen paling jujur dalam hidupnya. "Aku bukan wanita sempurna, tuanku." Laila membuka suaranya di tengah hening yang panjang. Matanya kini menatap Malik langsung, penuh ketakutan. "Aku pernah menikah. Tapi bukan karena cinta. Aku ditipu. Pria itu memanfaatkan aku, mengambil uang hasil kerjaku di luar negeri, lalu menghilang begitu saja.
Aku bahkan harus melunasi utang yang bukan milikku." Malik tidak menyela. Ia hanya mendengarkan, dan matanya mulai berkaca. Setelah itu, aku hilang kepercayaan pada cinta. Aku takut pada pernikahan. Aku kerja ke sini karena harus bayar utang, karena harus bantu ibu di kampung. Aku tidak pernah membayangkan akan duduk di sini, di depanmu. Aku tidak pantas jadi istrimu." Laila menunduk, tubuhnya gemetar. Tapi tiba-tiba, tangan hangat Malik menggenggam jemarinya. "Laila, kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai. Justru aku memilihmu karena kamu kuat. Karena kamu tidak menyerah pada hidup," ucapnya. Malam itu, bukan hanya rahasia yang terbuka, tapi luka yang perlahan sembuh. Tidak banyak kata yang bisa menggambarkan perasaan Malik saat mendengar kisah itu. Ia, yang terbiasa mengendalikan apapun dengan kekuasaan, kini justru ditundukkan oleh kisah seorang wanita sederhana. "Laila, kamu bukan masa lalumu. Kamu adalah masa depanku. Dan tidak ada satupun kesalahanmu yang membuat cintaku berubah," katanya pelan, tapi tegas. Laila tak mampu membendung air matanya. Ia menunduk, lalu bersandar di bahu Malik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima, tanpa syarat, tanpa topeng. "Aku takut suatu hari kamu menyesal, karena memilih wanita yang rusak," ucapnya lirih. Tapi Malik hanya menggeleng. "Kamu bukan rusak. Kamu hanya terluka. Dan aku ingin jadi rumah untuk lukamu sembuh." Pelukan itu berlangsung lama. Tanpa kata, tanpa gerak berlebihan. Hanya keheningan dan detak jantung dua orang yang mulai menyatu dalam kepercayaan. Malam pertama mereka menjadi awal dari penyembuhan panjang. Bukan karena gairah, tapi karena pengertian. Esok paginya, Laila memulai hari bukan sebagai seorang istri sultan, tapi sebagai Laila yang sesungguhnya. Di meja makan, ia bercerita tentang masa kecilnya. Tentang ayahnya yang meninggal karena kecelakaan, ibunya yang sakit keras, dan dua adik yang harus putus sekolah. "Aku kerja sejak umur 14, jualan gorengan, bantu tetangga, jadi buruh cuci. Sampai akhirnya nekat ke luar negeri. Nggak ada pilihan." Malik mendengarkan sambil sesekali memegang tangan Laila. Ia tidak sekadar terharu, tapi kagum. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita sekuat itu bisa terlihat begitu lembut. "Aku bukan perempuan pintar, Malik. Sekolahku aja cuma SMP," katanya merendah. Tapi Malik membalas cepat, "Ilmu itu bukan dari gelar, tapi dari ketulusan. Dan kamu punya itu lebih dari siapapun yang pernah kutemui." Laila hanya bisa tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidup yang pahit dulu tidak sia-sia. Karena dari kepedihan itulah ia menjadi wanita yang hari ini duduk di meja yang sama dengan seorang sultan. Dan hatinya pelan-pelan mulai percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan. Beberapa hari kemudian, luka lama kembali menghantui Laila. Ia melihat berita di media sosial tentang seorang TKW yang dipermalukan oleh suami kaya barunya. Rasa takut itu muncul lagi. Apa dunia akan mempermalukanku juga? Malik? Apa mereka akan bilang aku cuma cari harta? Katanya dengan suara pelan di malam hari. Malik duduk di sampingnya. Ia tahu, dunia luar tidak selalu seindah hati mereka berdua. Dunia boleh bicara apa saja, tapi kita yang tahu kebenarannya. Kamu tidak datang padaku karena harta. Aku yang datang padamu karena cinta. Laila mengangguk, tapi air matanya tetap menetes. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi dunia seringkali kejam pada perempuan kecil seperti aku. Malam itu, Malik duduk lebih lama di sisinya. Ia tidak memberi janji kosong, hanya hadir sepenuhnya. Kamu bukan perempuan kecil, Laila. Kamu lebih besar dari rasa takut itu. Dan aku akan pastikan, kamu tidak berjalan sendiri.
ucapnya. Kalimat itu, bagi Laila, lebih kuat dari seluruh harta yang ada di istana. Hari-hari berlalu. Laila mulai belajar menerima takdirnya sebagai istri dari seorang sultan. Tapi bukan karena istana yang megah atau pelayan yang siap 24 jam. Ia mencintai kehidupan barunya karena ada Malik di sisinya. Pria yang mendengarkan tanpa menghakimi, memeluk tanpa meminta, dan mencintai tanpa pamrih. Mereka mulai punya rutinitas kecil, sarapan bersama, berjalan-jalan sore di taman pribadi, dan ngobrol malam sebelum tidur. Laila pun belajar membaca kitab-kitab lama di perpustakaan istana, belajar menulis surat resmi, bahkan belajar mengelola yayasan sosial. Malik memberinya ruang untuk bertumbuh, bukan untuk berubah jadi orang lain. "Sultan, kamu yakin gak salah pilih?" tanya Laila suatu pagi dengan senyum malu-malu. Malik hanya tertawa, mencium keningnya, dan menjawab, "Kalau bisa kuputar waktu, aku akan tetap memilihmu." Berkali-kali. Namun tidak semua menerima cinta mereka dengan lapang dada. Suatu hari, ibu tiri Sultan Malik datang berkunjung. Wanita bangsawan itu menatap Laila dari ujung kepala hingga kaki. "Dia dari mana?" "Pembantu?" gumamnya keras-keras. Cukup untuk membuat Laila menunduk malu. Malik menggenggam tangannya erat. "Dia istriku, dan kau akan menghormatinya seperti kau menghormatiku." Laila mencoba tegar, tapi air matanya tak bisa ditahan malam itu. "Aku malu, Malik. Aku merasa nggak layak," bisiknya sambil memeluk suaminya. Tapi Malik memeluknya lebih erat. "Kamu bukan yang harus malu. Mereka yang buta oleh statuslah yang perlu belajar dari hatimu." Hari itu, Laila belajar bahwa cinta bukan hanya soal dua orang, tapi juga keberanian untuk melindungi orang yang kita cintai dari dunia yang kejam. Dan Malik membuktikan bahwa cinta sejatinya adalah perisai, bukan hanya pelukan. Beberapa minggu kemudian, Malik memberikan kejutan. Sebuah rumah kecil di tepi kota, bergaya tradisional Indonesia, lengkap dengan kebun kecil, dapur sederhana, dan suara burung pagi. "Rumah ini untukmu, Laila. Tempatmu jadi dirimu sendiri. Tempat kamu bisa masak, tanam bunga, atau hanya duduk membaca." Laila meneteskan air mata. "Ini seperti mimpi. Aku belum pernah punya rumah sendiri seumur hidup." Ia memeluk Malik. "Lama sekali. Kamu memberiku istana, tapi kamu juga memberiku rumah. Dan aku lebih bahagia di rumah ini daripada di ruangan yang penuh permata." Di rumah kecil itu, Laila mulai menanam bunga kesukaan ibunya. Ia mulai menulis surat untuk adik-adiknya. Ia bahkan memasak sendiri dan mengundang anak-anak yatim dari yayasan istana. Ia merasa hidupnya, untuk pertama kalinya, punya makna yang dalam. Laila kini bukan hanya istri sultan. Ia jadi inspirasi. Video dirinya berbicara dalam bahasa Indonesia dan Arab di yayasan sosial menjadi viral, bukan karena glamornya, tapi karena ketulusan kata-katanya. "Jangan pernah merasa kecil karena masa lalu kalian. Justru dari luka itu kita belajar bertahan," ucapnya dalam satu pidato. Banyak perempuan migran yang mengirim surat padanya. Mereka merasa didengar, dimengerti, dan disemangati. "Aku ingin jadi suara untuk mereka yang tak pernah diberi ruang bicara," kata Laila suatu malam. Malik menatapnya dengan bangga. "Kamu sudah jadi cahaya. Bahkan sebelum kamu tahu kamu bersinar." Laila kini tahu, cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang saling menguatkan. Dan dari semua keajaiban yang diberikan Malik, yang paling indah adalah keyakinan bahwa ia layak dicintai. Pada suatu malam di balkon istana, Laila duduk di pangkuan Malik, menatap langit penuh bintang. "Dulu aku pikir cintaku tidak pantas diterima. Tapi ternyata, aku hanya belum bertemu orang yang tahu cara mencintai," ucapnya lembut. Malik tersenyum, membelai rambutnya. "Dan aku pun dulu tak tahu arti cinta.
Sampai aku melihatmu menolong anak kecil di pasar. Mereka berdua tertawa kecil, mengingat pertemuan pertama yang tak disangka akan berakhir begini, dalam pelukan yang penuh jawaban. Kisah cinta mereka bukan kisah sempurna, tapi di dalam luka, rahasia, dan air mata, tumbuhlah keindahan. Dan di malam itu, dunia terasa berhenti sebentar, untuk menyaksikan bagaimana dua jiwa yang berbeda, akhirnya bertemu dan saling menyembuhkan. Itulah kisah haru, Sultan Minyak rahasiakan pernikahan dengan TKW, tapi malam pertama membuka segalanya. Bukan tentang harta atau tahta, tapi tentang dua hati yang saling menerima tanpa syarat. Kisah ini mengajarkan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan cinta sejati tumbuh dalam ketulusan. Kalau kamu tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.